selamat datang kembali di channel Australian. Aku Astrid, dan malam ini kita bakal nyemplung ke salah satu misteri paling bikin merinding dari tanah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau kalian suka cerita tentang desa gaib, legenda kuno, dan fenomena yang bikin bulu kuduk berdiri, pegang erat-erat cemilan kalian, karena ini bakal jadi perjalanan panjang yang penuh ketegangan. Kita akan ngobrol tentang Desa Besari, sebuah tempat yang konon lenyap begitu saja di akhir abad ke-17. Tapi, entah kenapa, ceritanya masih hidup dan bikin orang bertanya-tanya sampai sekarang. Oke, siap? Yuk, kita mulai. Bayangin, kalian lagi jalan-jalan di Lombok Utara, tepatnya di Dusun Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Sekilas, tempat ini cuma hutan biasa, rimbun dengan pohon-pohon tua, dan suara angin yang bikin suasana agak spooky. Tapi, kalau kalian ngobrol sama warga lokal, mereka bakal ceritain sesuatu yang bikin kalian mikir dua kali sebelum camping di sana. Mereka beleng, di balik hutan itu ada Desa Besari, sebuah desa yang katanya masih ada, tapi nggak bisa dilihat mata biasa. Aku pertama kali dengar cerita ini dari seorang teman yang suka jelajah tempat-tempat angker. Dia bilang, Astrid, kalau ke Lombok, jangan cuma cari pantai, cari tahu soal Desa Besari. Itu beneran bikin kepala pening. Aku penasaran. Dan setelah aku dalami, cerita ini jauh lebih dalam dari sekadar legenda lokal. Ini tentang sejarah, perjuangan, dan mungkin sedikit sentuhan dunia lain. Jadi, ceritanya dimulai di akhir abad ke-17. Waktu itu, Lombok lagi panas-panasnya dengan konflik antar kerajaan. Kerajaan Karangasem dari Bali baru aja menaklukkan Kerajaan Mataram di Lombok dan bikin pusat kekuasaan di Cakranegara. Nah, di tengah-tengah situasi ini, ada sebuah kedatuan kecil bernama Besari. Pemimpinnya, yang dipanggil Datu Besari, adalah sosok disegani, bijaksana, tapi tegas. Bayangin, sawah-sawah hijau membentang, pasar ramai dengan pedagang, dan penduduknya hidup damai. Suatu hari, utusan dari Kerajaan Karangasem datang ke Besari. Mereka kagum sama kemakmuran desa ini dan nawarin kerjasama. Tapi, kerjasama ini sepertinya bukan cuma soal bisnis. Ada aroma politik dan kekuasaan di baliknya. Datu Besari, dengan insting seorang pemimpin, menolak mentah-mentah. Dia nggak mau kedatuannya jadi bawahan Karangasem. Kami baik-baik aja di sini, katanya. Kira-kira begitu. Tapi, Karangasem nggak terima penolakan. Mereka ngirim pasukan buat nyerang Besari. Datu Besari nggak tinggal diam. Dia kumpulin 100-200 prajurit terbaiknya dan tempatin mereka di pintu-pintu masuk kedatuan. Tujuannya, biar Karangasem mikir ulang, biar nggak ada pertumpahan darah. Dia bahkan ngajak damai. Tapi Karangasem tetap keras kepala. Mereka pengen Besari tunduk, apapun caranya. Saat situasi makin memanas, Datu Besari ngambil langkah yang, katakanlah, nggak biasa. Dia minta seluruh penduduk, dari anak kecil sampai orang tua, buat kumpul di kedaton, bawa ternak, bawa apa aja yang mereka punya. Bayangin, ratusan orang berdesakan, sapi dan kambing bersuara ribut, suasana panik tapi penuh harap. Lalu, Datu ngambil batok kelapa berisi air, berdiri di tengah kerumunan, dan mulai berdoa. Air dari batok itu disiramkan ke seluruh wilayah kedatuan, dan puff, dalam sekejap, Desa Besari lenyap. Nggak ada jejak. Yang tersisa cuman hutan belantara yang rimbun. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Para prajurit yang jaga di pintu masuk kedatuan nggak ikut lenyap. Mereka berdiri di pos masing-masing, bingung, sedih, dan gak ngerti apa yang baru aja terjadi. Bayangin, kalian lagi jaga pos, tiba-tiba desa di belakang kalian hilang, cuma tinggal hutan. Konon, saat mereka nangis kehilangan, ada suara gaib yang ngomong, kalian yang akan ceritain kisah ini ke anak cucu. Dari situ, cerita tentang Desa Besari mulai menyebar, turun-temurun, sampai sekarang. Aku bayangin, saat itu pasti momen yang bikin hati nyesek. Prajurit-prajurit ini kehilangan rumah, keluarga, segalanya. Tapi mereka nggak cuma diam. Mereka bikin catatan, ceritain ke orang-orang,
dan jaga warisan cerita ini. Makanya, sampai hari ini, warga di Dusun Kertaraharja masih percaya desa Besari itu ada. Cuma, nggak kasat mata. Menurut mereka, desa itu masih hidup di dimensi lain. Nah, kalau kalian pikir ini cuma cerita dongeng, tunggu dulu. Ada bukti fisik yang bikin cerita ini makin menarik. Di Museum Desa Genggelang, katanya ada beberapa benda peninggalan Kedatuan Besari. Ami Khalid, pemangku adat di Kertaraharja, dia bilang, ada rompi yang konon dipakai Datu Besari, lampu minyak kuno, tinta, gelang, piring, sampai papan warij, semacam alat buat baca bintang di zaman dulu. Benda-benda ini udah ratusan tahun umurnya, tapi masih tersimpan rapi. Aku nggak bisa bayangin betapa magisnya benda-benda ini kalau dilihat langsung. Tapi yang bikin aku merinding adalah cerita Amik soal orang-orang yang katanya pernah lihat desa Besari. Bukan cuma lihat, tapi sampai berinteraksi sama penduduknya. Kebanyakan yang ngalamin ini adalah orang luar, bukan warga lokal. Mungkin karena orang luar nggak punya prasangka, jadi lebih terbuka buat lihat yang nggak kasat mata. Entahlah, tapi ceritanya bikin bulu kuduk berdiri. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pas gempa besar di Lombok tahun 2018. Waktu itu, Lombok Utara porak-poranda, dan banyak relawan kesehatan datang buat bantu korban. Mereka bikin posko darurat di dekat air terjun Kertagangga, yang kebetulan lokasinya super dekat sama hutan, yang konon tempat desa Besari. Nah, di posko ini, dokter dan tentara yang bertugas ngalamin sesuatu yang aneh banget. Setiap malam, dari dini hari sampai subuh, ada orang-orang yang datang buat berobat. Mereka datang, minta diperiksa, dikasih obat, lalu pergi. Biasa kan? Tapi pas pagi hari, dokter yang mau cek catatan pasien kaget. Semua catatan pasien dari malam itu hilang. Gak ada nama, gak ada data, kertasnya kosong. Padahal mereka yakin banget udah nulis semuanya. Yang lebih aneh lagi, beberapa hari kemudian, warga desa Genggelang ngeluh ke posko. Katanya, kalian kok gak layani warga kami? Dokter dan tentara bingung. Lah, kami layani semua orang yang datang. Akhirnya 2 petugas posko datang ke kantor desa buat klarifikasi. Saat ditanya, kalian layani warga desa mana? Mereka jawab, warga desa Besari. Seketika, aparatur desa melongo. Desa Besari itu kan gak nyata. Bayangin, betapa bingungnya para petugas itu. Mereka yakin banget udah layani orang-orang. Tapi ternyata orang-orang itu entah dari mana. Aku coba bayangin, kalau aku jadi dokter di posko itu, mungkin aku udah lari pulang saking takutnya. Cerita lain yang gak kalah seru datang dari seorang penjual tikar. Suatu hari, dia masuk ke hutan di dekat Kertagangga. Entah gimana caranya, dan tiba-tiba nemuin desa yang ramai banget. Pasar penuh sesak, orang-orang belanja, anak-anak lari-larian, kayak desa pada umumnya. Dia jualan tikar di situ, dan luar biasa, tikarnya laku keras. Dia pulang bawa keuntungan besar sening banget. Besoknya, dia balik lagi ke tempat yang sama, pengen jualan lagi. Tapi, pas dia ceritain rencananya ke warga Genggelang, mereka cuma ngeliatin dia dengan muka bingung. Desa Besari, itu kan hutan. Si pedagang gak percaya. Dia ngotot balik ke lokasi yang sama, tapi kali ini yang dia temuin cuman hutan belantara. Gak ada pasar, gak ada orang, cuma pohon dan semak. Dia berdiri di tengah hutan, bingung, sambil pegang tikarnya, nanya-nanya sendiri, kemarin aku jualan di mana sih? Aku coba bayangin guys, gimana rasanya nyasar ke dimensi lain gitu. Apa dia beneran masuk ke desa Besari? Atau cuma halusinasi? Tapi, kalau halusinasi, duit dari jualan tikarnya dari mana? Ini yang bikin cerita ini tambah misterius. Oke, sekarang kita tarik napas dulu. Karena cerita ini gak cuma soal hal mistis. Ada sisi ilmiah yang bisa kita dalami. Menurut Bambang Mei Finarwanto, Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik MI6, keberadaan desa Besari mungkin bisa dibuktikan lewat arkeologi. Dia bilang, kalau kita gali lebih dalam, mungkin kita bisa nemuin jejak benteng, petilasan, atau benda-benda lain yang nunjukin kalau Besari itu beneran ada. Bayangin,
Kalau suatu hari arkeolog nemuin sisa-sisa tembok kedatuan atau artefak lain yang sesuai sama cerita Amikolit, ini bakal jadi penemuan besar. Tapi, di sisi lain, aku juga mikir, kalau Desa Besari beneran gaib, apa iya kita bisa temuin bukti fisik? Atau mungkin, setiap kali kita coba gali, desa itu sengaja ngumpetin diri lagi. Sekarang, jika kalian lagi duduk di tepi air terjun Kertagangga, malam-malam, dengerin suara air dan angin yang berbisik. Tiba-tiba, dari kejauhan, kalian dengar suara pasar. Ramai, kayak ada orang-orang lagi tawar-menawar. Kalian coba dekati, tapi makin dekat, suara itu makin samar. Pas kalian sampai di lokasi, yang ada cuman hutan. Apa kalian bakal lari ketakutan? Atau malah penasaran dan coba cari tahu lebih dalam? Aku pribadi sih, tipe yang penasaran, makanya aku coba korek-korek lebih banyak soal Desa Besari ini. Ada teori yang bilang, mungkin Datu Besari punya semacam ilmu spiritual tingkat tinggi. Batok kelapa dan air yang dia pakai buat menghilangkan desa, mungkin bukan cuma ritual biasa, tapi semacam portal ke dimensi lain. Atau, bisa jadi, ini cuma cara orang zaman dulu buat misahin musuh. Kayak, kalian gak akan pernah nemuin kami. Tapi, ada juga yang bilang, cerita ini sebenarnya simbol dari perjuangan. Desa Besari mungkin gak beneran lenyap, tapi sengaja dihilangkan dari catatan sejarah oleh Karangasem supaya gak ada yang inget kejayaannya. Benda-benda di museum, cerita turun-temurun, dan pengalaman aneh orang-orang mungkin adalah cara desa ini berbicara supaya gak dilupain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin jantungan. Bayangin, kalian adalah salah satu relawan di posko kesehatan pasca gempa 2018. Malam itu dingin, kabut tipis turun di hutan dekat air terjun. Kalian lagi nyusun obat-obatan di tenda. Tiba-tiba ada seseorang masuk, wajahnya pucat, bajunya agak kuno. Tapi kalian gak curiga, karena banyak korban gempa yang pakaiannya compang-camping. Dia minta obat, kalian kasih, dan dia pergi tanpa banyak bicara. Besoknya, kalian cek catatan, nama orang itu gak ada. Kalian tanya ke teman sesama relawan, tadi malam siapa sih yang datang? Teman kalian cuma geleng-geleng, gak ada yang datang. Kok? Kalian mulai panik, apalagi pas kalian sadar, obat yang kalian kasih ke orang itu masih utuh di meja. Padahal kalian yakin banget udah ngasih. Lalu, dari kejauhan, kalian dengar suara tawa anak-anak dari arah hutan yang katanya tempat Desa Besari. Cerita kayak gini bikin aku mikir, apa benar ada dunia paralel di sekitar kita? Atau ini cuma efek trauma gempa yang bikin orang-orang halusinasi? Tapi, kalau cuma halusinasi, kenapa ceritanya sama dari orang ke orang? Kenapa selalu di tempat yang sama, di dekat hutan itu? Setelah ngulik cerita ini, aku cuma bisa bilang, Desa Besari adalah pengingat bahwa ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa kita jelasin cuma dengan logika. Mungkin desa itu beneran ada di dimensi lain, menjalani kehidupan mereka seperti dulu. Mungkin juga ini cuma cerita buat ngingetin kita soal perjuangan dan keteguhan hati. Apapun itu, cerita ini bikin kita sadar kalau sejarah, legenda, dan misteri selalu punya cara buat hidup selamanya. Seperti kata pepatah lama, kebenaran kadang tersembunyi di balik kabut, tapi mereka yang berani mencari akan menemukan cahaya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nemenin aku di perjalanan misteri ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terus, kalau kalian punya cerita misteri dari daerah kalian, tulis di kolom komentar juga ya. Siapa tahu aku bakal bikin video soal itu. Sampai ketemu di misteri berikutnya. Stay curious and see you next time. Bye-bye.